Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lanjut untuk contoh soal tentang penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel ya. Dimana pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas mengenai metode dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel. Dimana pada bagian itu kita sudah menjelaskan untuk metode yang pertama mengenai mengubah variabel terikat Y ya. Jadi untuk metode yang pertama itu pada bagian ini kita akan berikan contoh ya. Jadi perhatikan contoh soal yang kita berikan ini, bahwa di sini kita memiliki 5 persamaan diferensial yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel, di mana dalam soal itu kita diminta untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut ya. Jadi untuk soal ini atau untuk contoh soal ini kita akan tentukan penyelesaian umumnya berdasarkan metode yang pertama, yaitu mengubah variabel terikat Y yang kita sudah jelaskan pada kesempatan sebelumnya ya. Jadi langsung saja bisa kita tentukan penyelesaian umumnya untuk soal yang nomor 1. Pertama, kita tuliskan kembali bagaimana bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel ya. Jadi sebagai jawaban, kita ya, kita tuliskan kembali mengenai bentuk umum daripada persamaan diferensial ini, yaitu Y double aksen ditambah dengan A dikali dengan Y aksen ditambah dengan B, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel. Nah, untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 untuk menentukan penyelesaian umumnya, pertama-tama bentuk persamaan diferensial ini itu kita sesuaikan dengan bentuk umum ini. Jadi perhatikan pada bentuk umum ini bahwa koefisien daripada turunan kedua Y dia sama dengan 1, dan koefisien daripada Y aksen adalah A, dan koefisien daripada Y adalah B ya. Jadi kelima persamaan diferensial ini kita arahkan agar dia bentuknya sesuai dengan bentuk umum ini ya. Jadi untuk soal nomor 1, perhatikan pada soal nomor 1, untuk turunan kedua Y dia koefisiennya adalah 1 ditambah X kuadrat. Nah, pada bentuk umum itu koefisien daripada turunan kedua Y ya, pada bentuk umum itu dia sama dengan 1. Jadi bentuk ini kita arahkan dulu agar dia sesuai dengan bentuk umum ini. Jadi caranya 1 ditambah X kuadrat ini kita jadikan 1, berarti masing-masing ruas dari persamaan ini itu kita bagi dengan 1 ditambah X kuadrat. Jadi pada bagian ini jika kita bagi dengan 1 ditambah X kuadrat, maka yang kita peroleh adalah Y double aksen ya. Kemudian ditambah suku berikutnya ini juga kita bagi dengan 1 ditambah X kuadrat, maka pada bagian itu kita peroleh dia adalah jadi 2X. Ini kita bagi dengan atau kita kali dengan 1/1 ditambah X kuadrat ya. Jadi ini merupakan koefisien daripada Y aksen ya, sebagai koefisien yang baru dari persamaan diferensial ini. Kemudian untuk suku yang ini juga kita bagi dengan 1 ditambah X kuadrat, berarti di sini dikurang, kemudian dibagi dengan, jadi dikurang ya, pertama di sana 2, kemudian ini juga per 1 ditambah dengan X kuadrat. Nah, ini sebagai koefisien daripada Y pangkat 1, ini dia sama dengan 0. Nah, untuk S-nya itu dia lebih besar daripada 0 atau X itu merupakan bilangan real positif ya. Jadi perhatikan dari soal nomor 1 ini, jika kita sesuaikan pada bentuk umum itu bahwa A dalam hal ini adalah bentuk ini, jadi ini sebagai A ya, yaitu 2X per 1 ditambah X kuadrat, dan sebagai B dalam hal ini dia sebagai koefisien daripada Y pangkat 1 itu adalah bentuk ini, min, jadi di sini ada tanda negatif, jadi min 2 per 1 ditambah X kuadrat, jadi bentuk ini itu sebagai B. Jadi kita perlu ketahui bentuk daripada fungsi A dengan fungsi B, karena nanti untuk menentukan penyelesaian umumnya itu kita gunakan bentuk daripada A dengan fungsi B ini ya. Nah, pertama
kita akan coba tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode pada kasus yang pertama. Jadi teman-teman ingat kembali bahwa pada metode yang pertama mengenai mengubah variabel terikat Y, pada bagian itu metodenya itu terbagi menjadi dua kasus, ya. Jadi kita kerja secara bertahap. Kita uji dulu pada kasus yang pertama, di mana pada kasus yang pertama itu untuk menentukan fungsi U dengan fungsi P itu di sana itu sudah diberikan aturannya, di mana untuk fungsi U itu kita tentukan berdasarkan dua kondisi. Jadi pertama-tama untuk kasus yang pertama, yang jika kita ingin menggunakan kasus yang pertama, maka antara fungsi U dengan fungsi P, pertama yang kita tentukan adalah fungsi U, di mana dalam hal ini fungsi U kita tentukan berdasarkan dua kondisi. Jadi kita uji dulu untuk kondisi yang pertama, sehingga kita hasilkan bentuk daripada fungsi U, di mana untuk kondisi yang pertama dalam penentuan fungsi U pada kasus yang pertama, yaitu, jadi kita tuliskan kondisinya, ya, yaitu bahwa bentuknya dia adalah A ditambah dengan B dikali X. Jadi ini kondisi yang pertama. Pada kasus yang pertama itu untuk menentukan nilai bentuk daripada U, bahwa bentuk ini A ditambah BX itu dia sama dengan 0. Nah, jika kondisi itu terpenuhi bahwa A ditambah BX sama dengan 0, maka fungsi U yang kita pilih adalah U sama dengan X. Ya, jadi teman-teman ingat kembali mengenai penentuan fungsi U berdasarkan kasus yang pertama yang kita sudah jelaskan pada bagian sebelumnya, ya. Jadi kita uji pada bagian ini. Jadi di sini pertama A. Nah, dalam persamaan ini A adalah ini 2x per 1 ditambah x kuadrat. Jadi kita tuliskan bentuk itu sebagai bentuk daripada fungsi A, ya. Jadi di sini. Jadi untuk A-nya itu adalah 2x per 1 ditambah x kuadrat. Kemudian ditambah dengan B dikali X. Nah, dalam persamaan ini B adalah ini. Min 2 per 1 ditambah X kuadrat. Jadi dia bentuk rasional juga, ya. Jadi minus 2 kita tulis pada bagian itu sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah 1 ditambah X kuadrat. Jadi ini B. Ya, nah pada bentuk ini B dikali X, berarti bentuk ini kita kalikan dengan X, seperti di sini min 2X. Ya, jadi ini sebagai bentuk dari B dikali X. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, sekarang perhatikan kedua bentuk ini. Jika kita jumlahkan, perhatikan bentuknya karena sama. 2X per 1 ditambah X kuadrat. Pada bagian ini dia memiliki tanda negatif, maka kedua bentuk ini jika kita jumlahkan, maka hasilnya dia sama dengan 0. Ya, jadi kita peroleh bahwa kondisi A ditambah BX itu sama dengan 0 terpenuhi untuk soal nomor 1 ini. Ya, jadi A ditambah BX itu dia sama dengan 0. Nah, berdasarkan metode pada kasus yang pertama, bahwa ketika A ditambah BX sama dengan 0, maka yang kita ambil sebagai fungsi U yaitu, jadi bisa kita tuliskan, maka fungsi U dalam hal ini adalah X. Ya, jadi untuk kondisi yang pertama bahwa jika A ditambah BX sama dengan 0, maka U sama dengan X. Itu kita sudah jelaskannya pada bagian sebelumnya. Jadi U sama dengan X. Nah, untuk fungsi P-nya sendiri, kita diberikan pada kasus yang pertama bahwa P itu dia sama dengan integral dari 1/U kuadrat dikali pangkat min integral A terhadap X. Kemudian bentuk ini kita integralkan terhadap X, ya. Jadi dalam hal ini untuk soal nomor 1 kita menggunakan metode kasus yang pertama, yaitu pada kondisi yang pertama bahwa A ditambah B sama dengan 0, maka U-nya sama dengan X. Dimana pada kasus yang pertama untuk fungsi P-nya sendiri dia dirumuskan seperti ini, bahwa P sama dengan integral 1/U kuadrat dikali berpangkat min integral A terhadap X. Kemudian bentuk ini kita integralkan lagi terhadap X. Ya, jadi kita bisa menuliskan seperti ini sesuai dengan kasus yang pertama.
ya. Nah, jadi karena sudah terpenuhi di sini, kita sudah mendapatkan bentuk daripada fungsi U, yaitu dia sama dengan X. Selanjutnya kita tentukan hasil dari bentuk ini sebagai fungsi P. Ya, jadi untuk nomor 1 kita tentukan penyelesaian umumnya dengan menggunakan kasus yang pertama. Ya, dimana yang terpenuhi pada kasus yang pertama dalam penentuan fungsi U adalah kondisi yang pertama bahwa A ditambah B sama dengan 0. Ya, jadi teman-teman bisa melihat kembali mengenai materi tentang metode mengubah variabel tarikat Y yang di sana itu terbagi menjadi 2 kasus. Ya, nah selanjutnya adalah kita akan tentukan bentuk fungsi P berdasarkan dari rumus ini. Nah, perhatikan di dalam rumus ini itu dia memuat bentuk ini. E berpangkat integral A terhadap X. Jadi bentuk ini dulu kita tentukan hasilnya ya. Jadi bagian itu dulu yang kita tentukan sebagai hasil dari E pangkat min integral A terhadap X. Jadi kita tulis bagian itu E pangkat, jadi E berpangkat min integral A terhadap X. Jadi dalam hal ini A adalah ini ya, yaitu 2X per 1 ditambah X kuadrat. Jadi bagian itu yang akan kita integralkan sebagai pangkat daripada bilangan Euler ini. Jadi di sini sebagai A yaitu 2X per 1 ditambah X kuadrat. Nah, bentuk ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi ini dulu yang kita tentukan hasilnya. Jadi sekarang sama dengan E pangkat min. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini. Bentuk yang akan kita integralkan ini dia bentuknya seperti ini, di mana penyebutnya adalah 1 ditambah X kuadrat dan pembilangnya adalah 2X. Ini memiliki hubungan bahwa jika penyebut kita turunkan 1 ditambah X kuadrat itu hasilnya adalah 2X. Nah, 2X itu merupakan bentuk dari pembilang. Jadi karena dia berbentuk seperti itu, dia memiliki sifat seperti itu bahwa pembilang merupakan turunan daripada penyebut. Jadi pembilang merupakan turunan pertama dari penyebut, maka hasil integral dari bentuk ini adalah len dari penyebut. Dari bentuk ini sebagai hasil integralnya adalah len dari penyebut dari bentuk ini. Berarti len dari 1 ditambah X kuadrat ya. Jadi ini untuk hasil integralnya untuk bentuk yang seperti ini. Ya, nah selanjutnya bentuk ini bisa kita sederhanakan, tanda negatif ini di sini min 1 ya, bisa kita hapus, kita jadikan pangkatnya ini, kita jadikan pangkat dari 1 ditambah X kuadrat. Berarti pada bagian itu kita peroleh E berpangkat len, jadi tanda min 1 kita hapus, kita jadikan pangkat daripada bentuk ini. Berarti len dari 1 ditambah X kuadrat. Jadi ini sudah berpangkat min 1. Ya, jadi itu bisa kita tuliskan berdasarkan sifat logaritma. Nah, selanjutnya untuk bentuk E berpangkat len sekian, itu dia sama dengan, ini bisa kita tentukan hasilnya jadi sama dengan, untuk bagian ini E berpangkat len sekian, dia sama dengan bentuk ini, yaitu 1 ditambah X kuadrat berpangkat min 1 ya, itu sesuai dengan bentuk fungsi eksponensial ya. Untuk yang berpangkat len, untuk berpangkat len seperti ini, maka dia sama dengan bagian ini ya. Jadi sama saja dengan sifat perpangkatan, di mana pangkatnya dia berbentuk logaritma atau secara khusus dia berbentuk len seperti ini. Jadi dia sama dengan ini. Nah, ini jika kita jadikan pangkat positif, maka itu hasilnya adalah 1/1 ditambah X kuadrat ya. Jadi ini jika kita jadikan pangkat positif, berarti dia hasilnya adalah 1/1 ditambah dengan X kuadrat. Jadi kita sudah peroleh bahwa untuk E pangkat min integral A terhadap X dia sama dengan ini. Nah, selanjutnya hasil ini kita substitusi ke sini sebagai bagian dari rumus dalam menentukan fungsi P ya. Jadi selanjutnya kita tentukan hasil atau bentuk daripada fungsi P. Jadi P sama dengan integral pertama 1/U kuadrat. Dalam hal ini U-nya adalah X. Berarti untuk bentuk 1/U kuadrat itu U sama dengan X, kita substitusi ke sini. Berarti hasilnya adalah 1/X kuadrat. Kemudian dikali dengan bentuk Euler ini, di mana hasilnya dia adalah ini 1/1 ditambah X kuadrat. Jadi bagian itu ya lagi yang kita tulis ya. Jadi 1/1 ditambah
X kuadrat. Jadi ini secara keseluruhan kita integralkan terhadap X. Nah, ini kita memperoleh bentuk sederhana seperti ini, di mana perkalian dari dua bentuk ini itu bisa kita satukan, ya. Jadi kita kalikan bagian bentuk itu, pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut, ya. Jadi di sini, ya, jadi 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian penyebutnya juga kita kalikan, berarti kita tulis X kuadrat dikali 1 ditambah X kuadrat. Jadi kita satukan seperti ini terhadap X. Nah, selanjutnya bentuk inilah yang akan kita integralkan terhadap X. Nah, perhatikan bentuk ini. Bentuk ini bisa kita selesaikan dengan metode integrasi pecahan parsial, ya, dari fungsi rasional seperti ini. Bisa kita tentukan hasil integralnya dengan menggunakan metode pecahan parsial. Sebagai metode yang lain, sebagai alternatif, bisa kita, karena dari bentuk ini dia memiliki bentuk 1 ditambah X kuadrat, maka bentuk ini juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi fungsi trigonometri, ya. Di mana dari bentuk ini tuh kita memiliki bentuk 1 ditambah X kuadrat, ya. Jadi kita akan coba menentukan hasil integral dari bentuk ini dengan menggunakan metode substitusi trigonometri, ya, karena di sini memuat bentuk 1 ditambah X kuadrat. Nah, sebagai pemisalan dalam metode substitusi fungsi trigonometri, yang fungsi yang berbentuk seperti ini 1 ditambah X kuadrat, yaitu, jadi kita misalkan kita buat bentuk pemisalannya yaitu misalkan X sama dengan, jadi untuk pemisalan X sama dengan, untuk bentuk 1 ditambah X kuadrat, maka X-nya dia sama dengan tangen theta. Ya, jadi itu bentuk pemisalannya jika fungsi yang akan kita integralkan atau bentuk integrannya itu memuat bentuk 1 ditambah X kuadrat. Berarti pemisalan kita adalah X ditambah tangen theta. Nah, sebelum kita lanjut mengenai metode integrasi substitusi fungsi trigonometri, teman-teman perlu mengingat beberapa rumus identitas dalam materi trigonometri, karena di situ nanti kita akan gunakan beberapa rumus identitas. Selain itu mengenai bentuk-bentuk turunan dan integral dari fungsi-fungsi trigonometri, ya. Jadi selanjutnya dari pemisalan X sama dengan tangen theta, kemudian kita tentukan bentuk dari dx, ya. Jadi untuk S sama dengan tangen theta, maka sebagai diferensial X atau dx, ya, itu sama dengan ini kita turunkan untuk turunan tangen theta terhadap theta, jadi ini kita turunkan terhadap theta. Teman-teman ingat, untuk turunan daripada tangen theta dia adalah secant kuadrat theta, ya. Jadi turunan tangen theta itu dia sama dengan secant kuadrat theta terhadap theta. Jadi pertama ini kita turunkan dulu, kemudian dikali dengan d theta, ya. Jadi dari pemisalan ini kita peroleh bahwa dx sama dengan secant kuadrat theta sebagai turunan dari tangen theta, kemudian kita kali dengan d theta. Nah, selanjutnya dari bentuk ini yang kita, jadi nanti itu x kita ganti dengan tangen theta. Untuk bentuk 1 ditambah X kuadrat bisa kita tentukan bentuknya, ya, di sini di bagian luar. Jadi 1 ditambah X kuadrat itu dia sama dengan 1 ditambah, nah di sini X-nya sama dengan tangen theta. Berarti 1 ditambah X kuadrat itu sama saja dengan 1 ditambah tangen kuadrat theta, ya, karena S-nya dikuadratkan berarti tangannya juga dikuadratkan. Nah, di sini kita gunakan rumus identitas dalam trigonometri bahwa 1 ditambah tangen kuadrat theta, ya, dalam materi trigonometri, dalam materi identitas, rumus identitas trigonometri, bahwa 1 ditambah tangen kuadrat theta dia sama dengan secant kuadrat theta, ya. Jadi ini merupakan salah satu rumus identitas dalam trigonometri. Nah, selanjutnya apa yang kita misalkan dan yang kita peroleh ini kita substitusi ke sini, ya. Jadi selanjutnya kita tentukan, kita substitusi bagian-bagian itu, ya. Jadi kita lanjut untuk pi. Jadi pi sama dengan integral per, ya.
Jadi untuk bagian pembilang itu kita tuliskan untuk bentuk dx, di mana dx dalam hal ini kita peroleh dia adalah secant kuadrat theta d theta. Jadi bisa kita tuliskan bagian itu sebagai pembilang ya. Jadi di sini secant kuadrat theta, kemudian di sini d theta. Nah, untuk penyebutnya di sini kita memiliki bentuk x kuadrat, di mana x-nya kita misalkan sama dengan tangan theta, berarti x kuadrat itu sama dengan tangan kuadrat theta ya. Jadi tangan kuadrat theta sebagai hasil dari x kuadrat. Nah, untuk 1 ditambah x kuadrat di sini kita sudah peroleh dia sama dengan secant kuadrat theta. Jadi 1 ditambah x kuadrat kita ini yang kita substitusi, yaitu secant kuadrat theta ya. Jadi itu yang kita peroleh setelah kita substitusi apa yang kita misalkan beserta ini hasil ini. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita sederhanakan. Perhatikan di sini ada terdapat secant kuadrat, penyebut juga ada terdapat secant kuadrat. Berarti bagian itu bisa kita coret. Nah, jadi yang tersisa adalah sepertangan kuadrat d theta. Sepertangan kuadrat itu, jadi di sini integral sepertangan kuadrat itu atau sepertangan itu dia sama dengan kotangan ya. Jadi sepertangan itu dia sama dengan kotangan. Karena dia dikuadratkan maka di sini kotangan kuadrat theta. Kemudian di sini kita tulis d theta. Jadi sepertangan kuadrat itu sama dengan kotangan kuadrat theta. Ya, itu sesuai dengan definisi dari atau rumus identitas dari materi materi trigonometri ya, bahwa sepertangan sama dengan kotangan. Berarti jika sepertangan kuadrat berarti dia sama dengan kotangan kuadrat theta d theta. Nah, selanjutnya bentuk itu kita integralkan. Jadi bentuk ini kita integralkan terhadap theta. Nah, dalam metode integral untuk fungsi trigonometri untuk bentuk kotangan kuadrat theta, pertama bentuk itu kita ubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan rumus identitas bahwa 1 ditambah kotangan kuadrat theta dia sama dengan kosekant kuadrat theta. Jadi rumus identitas yang bentuknya serupa dengan ini ya. Jadi untuk kotangan itu dia bentuk yang seperti ini, dia adalah rumus identitas yang sesuai adalah 1 ditambah kotangan kuadrat theta itu sama dengan kosekant kuadrat theta. Berarti kotangan kuadrat theta sama dengan kosekant kuadrat theta dikurang 1. Ya, jadi berdasarkan rumus identitas, karena 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan kosekant kuadrat theta, berarti kotangan kuadrat theta sama dengan kosekant kuadrat theta dikurang 1. Ya, kemudian bentuk ini kita integralkan terhadap theta ya, sesuai dengan bentuk ini. Nah, selanjutnya dari kedua bentuk ini itu bisa kita tentukan secara langsung hasilnya, di mana untuk integral dari kosekant kuadrat theta itu telah kita ketahui bahwa integral dari kosekant kuadrat theta dia sama dengan min kotangan theta ya. Jadi itu tujuan kita tadi, bahwa bentuk kotangan kuadrat theta kita perlu ubah seperti ini, karena yang dirumuskan bahwa integral kosekant kuadrat theta itu telah dirumuskan dia sama dengan ini, min kotangan theta. Nah, sementara untuk 1 sendiri karena dia konstan, kita integralkan terhadap theta, maka 1 dikalikan dengan theta ya. Jadi dia hasilnya adalah theta. Jadi ini yang kita peroleh, bahwa pi sama dengan min kotangan theta dikurang theta. Nah, selanjutnya kita substitusi kembali dalam parabola x. Nah, sekarang kita memiliki hubungan bahwa x sama dengan tangan theta. X sama dengan tangan theta. Berarti untuk kotangan theta di sini ada tanda negatifnya aja ya. Jadi kita tulis dulu bagian itu negatif ini. Nah, sekarang untuk kotangan theta. Ingat bahwa kotangan theta itu dia sama dengan sepertangan theta. Jadi itu juga merupakan salah satu rumus identitas dalam trigonometri, bahwa kotangan theta sama dengan sepertangan theta, di mana dalam hal ini tangan theta sama dengan x. Berarti untuk kotangan theta dia sama dengan seper x ya. Jadi untuk kotangan theta dalam parabola x dia adalah seper x berdasarkan pemisalan ini ya. Kemudian di sana dikurang theta. Nah, di sini lihat bahwa x sama dengan tangan theta, berarti theta sama dengan tangan inverse daripada x ya. Jadi ini mengenai fungsi inverse dari tangan ya. Jadi di sini tangan x.
Jadi ini hubungannya. Jika X sama dengan tangen theta, maka theta sama dengan tangen inverse X. Ya, jadi di sini fungsi Pi-nya itu kita sudah nyatakan kembali dalam parabola X. Selanjutnya, karena Pi-nya sudah kita peroleh, U-nya juga sudah ada. Selanjutnya bisa kita tuliskan penjelasan umum daripada persamaan diferensial ini berdasarkan bentuk penyelesaian umum pada kasus yang pertama, yaitu jadi kita tuliskan untuk bentuk penyelesaian umum yang kita peroleh dari penjelasan kasus yang pertama ya, sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Jadi sebagai penyelesaian umum, jadi sebagai penyelesaian umum, yaitu dia bentuknya yang sesuai dengan kasus pertama, yaitu C1 dikali dengan fungsi U, kemudian ditambah C2 dikali fungsi U, kemudian dikali dengan fungsi Pi. Jadi ini bentuk penyelesaian umum yang kita peroleh dari kasus yang pertama yang kita sudah jelaskan ya, bahwa Y sama dengan C1 ditambah C2 U dikali Pi. Nah ini penyelesaian ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval yang diberikan dalam soal X-nya lebih besar dari 0, berarti dalam interval 0 sampai tak hingga ya. Jadi ini yang kita peroleh dari kasus yang pertama mengenai penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini ya. Jadi selanjutnya kita substitusi untuk U dengan Pi. Jadi X sama dengan C1 UX. Nah, di sini U-nya itu kita peroleh dia sama dengan X ya. Jadi ini sebagai U. Jadi di sini C1X kemudian ditambah C2 U berarti X kembali, kemudian dikali Pi. Nah, Pi-nya yang kita peroleh adalah ini. Jadi kita tuliskan bagian itu, min 1/X dikurang dengan tangen inverse X ya. Jadi ini dia terdefinisi untuk setiap X dalam interval 0 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya bisa kita sederhanakan untuk bagian yang ini ya. Bagian ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita tulis kembali C1X. Kemudian perhatikan pada bagian ini, di sini ada min 1, di sini juga ada min 1. Bentuk ini bisa kita faktorkan ya. Kita keluarkan min 1 ketemu dengan C2, berarti hasilnya di situ minus C2. Nah, minus C2 itu merupakan suatu bilangan konstan atau konstanta baru. Jadi min atau negatif C2 atau minus C2 itu merupakan konstanta baru, bisa kita tulis dalam konstanta C2 kembali. Ya, jadi C2 kembali karena minus C2 tadi itu merupakan konstanta. Jadi kita tulis saja dia kembali dalam C2 ya. Nah, selanjutnya X ini bisa kita kali masuk. Jadi ingat minus satunya tadi sudah kita keluarkan. Berarti ini sudah berbentuk penjumlahan 1/X ditambah tangen inverse X. Selanjutnya X-nya kita kali masuk. X dikali 1/X hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah ya, jadi sudah berbentuk penjumlahan X dikali dengan ini tangen inverse X. Berarti kita tulis X dikali dengan tangen inverse X ya. Ya, ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval 0 sampai tak hingga ya. Jadi perhatikan tadi min 1 di sini itu bisa kita keluarkan, dia ketemu dengan C2, berarti hasilnya minus C2. Nah, karena minus C2 itu juga merupakan konstanta, kita cukup simbolkan dia sebagai C2 kembali. Ya, jadi kita peroleh bahwa X sama dengan ini. Jadi ini merupakan penjelasan umum dari persamaan diferensial ini. Nah, sebagai keterangan dari penjelasan umum ini yaitu C1 dengan C2 itu merupakan ya, jadi C1 dan C2 itu keduanya merupakan konstanta bilangan real sembarang ya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 sudah terjawab ya, yaitu dia penyelesaian umumnya adalah YX sama dengan C1X ditambah C2 dikali 1 ditambah X dikali tangen inverse X untuk setiap X dalam interval 0 sampai tak hingga, di mana C1 dan C2 itu merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi untuk nomor 1 kita tentukan penyelesaian umumnya berdasarkan metode pada kasus yang pertama, di mana pada kasus yang pertama itu kondisi yang terpenuhi adalah kondisi yang pertama dalam penentuan fungsi U. Untuk rumus daripada Pi ini dia berlaku umum untuk kasus yang pertama. Ya, jadi hanya fungsi U pada kasus yang pertama itu yang diberikan dalam dua kondisi. Ya, jadi ini kondisi yang pertama bahwa jika A ditambah B sama dengan 0, maka U yang kita pilih adalah X.
Ya, itu untuk kondisi yang pertama pada kasus yang pertama. Oke, jadi selesai untuk nomor 1.